Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah. Ibadah pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Turut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau kemenanganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Turut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Turut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Sekarang kami akan beribadah, kiranya Tuhan tolong kami, biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan firman yang akan kami dengarkan dapat terus bertumbuh dalam hati kami. Menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin.
kita bersuka sebab Allah kita luar biasa. Mari kita naikkan pujian Allah sanggup. Kasih Tuhan adalah salah satu bukti kesetiaannya. Mari dengan segenap hati kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Tenanglah
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan mengenai buah roh, yaitu penguasaan diri. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun kami agar dapat kami mengerti, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus yang boleh memberikan pengertian di dalam hati dan pikiran kami dan mengurapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian satu lagi dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, murid-murid, mungkin kita pernah mendengar satu cerita tentang seorang ayah yang baru membeli sebuah mobil yang baru. Kemudian anaknya itu mencoret-coret mobil ayahnya dan melukis mobil ayahnya. Nah, apa yang terjadi? Ayahnya begitu emosi dan tidak dapat mengendalikan diri. Dia memarahi anaknya, lalu memukul anaknya sedemikian rupa. Dia memukul tangan anaknya dengan keras, sehingga apa yang terjadi? Ternyata pukulan ayahnya itu membuat tangan anaknya itu menjadi cacat dan tidak dapat menulis seperti anak normal pada umumnya. Nah, jadi pada akhirnya sang ayah pun menyesal, tetapi penyesalan itu tidak dapat mengembalikan tangan anaknya menjadi normal. Nah, mungkin mobil dapat dibeli dengan uang, tetapi tangan anaknya tak mungkin bisa menjadi normal dengan uang. Jadi pengendalian diri merupakan hal yang sangat penting di sini, di mana jika seorang ayah tersebut dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, mungkin dia tidak akan memukul anaknya dengan begitu rupa. Mungkin dia akan menasihati anaknya, mungkin dia akan memarahi anaknya saja. Tetapi mungkin mobilnya bisa diperbaiki atau dicat ulang kembali. Tetapi yang terjadi karena emosi yang tidak terkendali itulah akhirnya membuat satu penyesalan yang begitu dalam. Nah, jika kita juga pernah mendengar ya berita-berita yang dimana ada anak-anak yang terus bermain game online tanpa henti, ya lebih daripada 24 jam terus menerus. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus meninggal dunia, merenggang nyawa karena tidak makan, mengalami dehidrasi dan lain-lainnya. Jadi semua ini terjadi karena pengendalian diri yang rendah. Nah, seseorang yang tidak dapat mengendalikan perkataannya, maka perkataannya itu akan melukai orang lain. Dia akan menjadi sombong, arogan, bahkan perkataannya sendiri akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, orang yang tidak dapat mengendalikan diri dari makanan, akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami obesitas dan penyakit-penyakit yang lain seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Ya, jadi tanpa pengendalian diri dapat membawa kita dalam keadaan berbahaya. Nah, penguasaan diri merupakan bagian dari buah roh. Tanpa penguasaan diri, maka semua buah roh yang disebutkan tidak dapat berjalan dengan baik. Tanpa pengendalian diri, kita sulit untuk mengasihi, karena kita sangat dikuasai oleh emosi kita. Tanpa pengendalian diri, kita sulit untuk bersuka cita dalam segala hal. Ketika ada tekanan, ketika ada kesulitan, kita menjadi emosi, kita menjadi tidak terkendali. Jadi kita juga tidak mendapatkan damai sejahtera, kita sulit untuk bersabar, kita sulit untuk setia, dan kita sulit untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Oleh sebab itu, pengendalian diri merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Nah, di dalam bahasa Yunani, pengendalian diri dapat berarti ketenangan dan pengendalian atas dorongan-dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran demi pencapaian hidup yang lebih baik. Nah, Amsal 25 ayat 28 mengatakan orang yang
tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, mengapa seperti demikian? Nah, jika di zaman dahulu sebuah kota itu memerlukan tembok perlindungan untuk melindungi kotanya dari serangan musuh. Jika tidak ada tembok, maka musuh sangat mudah sekali masuk ke dalam kota itu dan menghancurkan kota tersebut. Nah, itulah yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka pulang dari pembuangan. Nehemia meratapi tembok-tembok Yerusalem yang telah hancur. Dan oleh sebab itu ia berdoa kepada Tuhan, ya. Dia berpuasa, dia mengajak seluruh bangsanya untuk kembali membangun tembok-tembok Yerusalem sehingga kota Yerusalem boleh dibangun kembali. Jadi jika pengendalian diri diibaratkan tembok yang memberikan pertahanan bagi kota, maka tanpa pengendalian diri akan membuat diri kita mengalami kehancuran karena tidak ada pertahanan. Nah, seseorang yang tidak memiliki atau mempunyai penguasaan diri akan selalu rentan terhadap segala sesuatu yang menekan dirinya. Orang itu tidak akan sanggup bertahan apabila menghadapi tantangan dan halangan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, penguasaan diri mutlak diperlukan dalam hidup orang percaya. Penguasaan diri berarti kemampuan untuk mengendalikan diri. Namun kemampuan itu bukan berasal dari kekuatan sendiri, tetapi dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin dan mengendalikan sehingga kita bisa digerakkan, dicerahkan, dan dipimpin oleh Tuhan. Nah, Paulus saat berbicara tentang pelayanan kepada Timotius, ia menasihatkan betapa pentingnya penguasaan diri. Paulus berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Nah, dalam ayat ini Paulus menyebutkan penguasaan diri sangat dibutuhkan dan mendahului dari hal-hal lain yang akan dikerjakan. Nah, tanpa penguasaan diri, semuanya akan menjadi tidak berjalan dengan baik. Nah, kita dapat melihat di dalam firman Tuhan, contoh penguasaan diri yang paling sempurna dapat kita lihat di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus akan ditangkap dan disalibkan, Yesus memiliki kuasa untuk memanggil 12 pasukan malaikat. Ya, di mana satu pasukan malaikat itu terdiri dari 6.000 tentara. Itu cukup untuk menghancurkan semua orang yang memusuhi dia. Orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang menghina dia, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus memilih tidak melakukannya. Dia menahan dirinya untuk tidak meminta kepada Bapa untuk mengutus para malaikat-malaikat tersebut. Kenapa? Agar supaya rencana keselamatan dari Allah tergenapi, di mana Yesus Kristus mati untuk menebus kita manusia yang berdosa, supaya segala hukuman atas dosa manusia itu ditanggung oleh Yesus Kristus untuk penyelamatan bagi banyak orang. Nah, murid-murid, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita kendalikan di dalam kehidupan kita? Tentu seluruh kehidupan kita perlu kendalikan. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin ya dirasa sangat sulit untuk dikendalikan yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah pengendalian lidah atau perkataan. Nah, kenapa? Karena dari perkataan kita, dari mulut kita bisa memuji, kita bisa memberikan motivasi, kekuatan kepada teman-teman kita, ya, memberikan sukacita, penghiburan, dan lain sebagainya. Tetapi melalui mulut kita juga kita dapat melukai orang lain, kita dapat membuat orang benci kepada kita, melukai perasaan orang lain, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, lidah walaupun kecil, tetapi memiliki efek yang begitu luar biasa, baik bagi diri kita maupun orang lain. Oleh sebab itu, pengendalian lidah atau perkataan kita sangat penting. Kemudian juga berkaitan dengan mulut, ya, bagaimana kita mengendalikan makan. Itu juga hal yang penting. Ada orang yang sulit untuk mengendalikan diri dari makan. Jika ada makanan ya yang enak, dia pasti ya mau makan, ya. Pokoknya selalu merasa lapar dan makan terus. Padahal
ya secara tubuh sudah mengalami obesitas dan bahkan jika tidak dikendalikan akan membawa penyakit-penyakit yang lain. Oleh sebab itu kita perlu mengendalikan diri kita. Seperti ada satu pepatah mengatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ya, kemudian juga kita mengendalikan emosi kita, tidak cepat marah. Ketika misalnya ada sesuatu hal yang membuat kita terpancing emosi, mari kita tenang sejenak, kita tarik nafas, kita mungkin tarik, buang 3 kali, lalu kita pikirkan ya bagaimana cara kita marah supaya kemarahan kita mungkin tidak membuat sesuatu lebih runyam lagi, sesuatu lebih buruk lagi ya. Jadi kita perlu mengendalikan emosi kita ya. Nah, kemudian banyak hal yang lain seperti nafsu, seks dan lain sebagainya ya. Kita belum pada usianya, kita harus benar-benar mengendalikan diri kita. Kemudian bagaimana kita memakai waktu, energi, uang dan lain-lainnya supaya itu menjadi satu pembelajaran untuk kita mengendalikan diri dengan baik. Misalnya ketika ada waktu, apakah kita habiskan hanya untuk bersantai-santai saja atau untuk bermain game sepanjang hari. Nah, itu berkaitan juga dengan penguasaan diri. Ketika kita terus-menerus misalnya bermain game tanpa henti, itu berkaitan juga dengan pengendalian diri kita. Kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Kapan waktu kita belajar, waktu kita istirahat, kita makan, kita membantu orang tua, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pengendalian diri sangat penting. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kamu lakukan, baik makan, minum, ya sekolah, dan bermain dan lain hal sebagainya, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apakah yang kita lakukan sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah kita hanya membuang-buang waktu, atau kita tidak mengendalikan emosi kita membiarkan diri kita dikuasai oleh amarah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ya cara kita mengendalikan diri seturut dengan firman Allah? Yang pertama, yang esensi adalah kita harus memandang diri kita sebagai orang-orang yang tersalib bersama dengan Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, oleh sebab itu di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus menempatkan posisi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah dibayar mahal, kita telah dibayar lunas. Yang dulunya kita adalah budak dosa, tetapi sekarang kita adalah hamba Tuhan. Mari kita lakukan segala sesuatu itu di hadapan Tuhan. Kita selalu berwaspada, berjaga-jaga, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita memberi yang kedua, bagaimana cara kita menguasai diri kita seturut firman Tuhan, yaitu dengan memohon pimpinan Roh Kudus, dengan kita berdoa. Kita tahu setelah kita lemah, walaupun kita sudah diselamatkan, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita masih berada di dalam tubuh kedagingan yang lemah ini. Kita tidak dapat mengendalikan diri kita dengan kekuatan diri sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita boleh memiliki satu penguasaan diri atau pengendalian diri yang baik. Kemudian mari kita juga yang ketiga membangun pertumbuhan rohani bersama komunitas orang percaya. Nah, kita tahu kita tidak dapat hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, terkhususnya adalah orang-orang percaya lainnya yang beriman kepada Tuhan, yang dapat menolong kita juga untuk kita memiliki pengendalian diri atau penguasaan diri yang baik.
Ketika mungkin kedapatan kita memiliki emosi yang tak terkendali, mungkin teman kita dapat menyadarkan kita, memberikan pandangan kepada kita agar kita boleh kembali menguasai diri kita. Nah, beberapa tips yang dapat kita lakukan adalah kita mungkin bisa membuat satu goal atau target dari pengendalian diri kita. Misalkan apa yang kita rasakan, kita sulit untuk mengendalikan diri. Apakah itu tentang makanan, apakah mungkin kita kecanduan game, ataupun kita sulit untuk mengontrol emosi, kita suka marah-marah dan sebagainya. Mari kita buat target, kita doakan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin ada banyak hal, tetapi bisa kita lakukan satu persatu. Terlebih dahulu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin misalnya tentang makan, maka kita belajar untuk ya makan secukupnya. Ataupun kecanduan game, ya mungkin kita kurangi, ya kita buat batas waktu. Lalu mungkin emosi, bagaimana kita belajar untuk tenang dulu, kita mengklarifikasi sesuatu masalah terlebih dahulu agar kita tidak cepat terbawa oleh emosi. Nah, hal ini perlu kita latih, ya nggak bisa satu hari, satu minggu, satu bulan lalu beres. Ini adalah butuh proses seumur hidup kita di dalam kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Yang kuncinya adalah kita membutuhkan Roh Kudus, di mana kita juga perlu mendisiplinkan diri kita, mengatur waktu, mengatur apa yang kita miliki, mengatur emosi kita dan lain sebagainya. Dan yang perlu tips yang lainnya adalah kita mungkin perlu mencari seorang mentor ataupun seorang hamba Tuhan ataupun teman rohani kita atau kakak rohani yang dapat menolong kita supaya kita boleh memiliki satu pengendalian diri yang lebih baik. Nah, kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini kita boleh belajar menjadi pribadi-pribadi yang memiliki buah roh, khususnya di dalam penguasaan diri, agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh sesama juga, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk kami belajar menguasai diri kami. Kami tahu kami lemah, kami berdosa, kami ada di dalam tubuh daging yang lemah ini. Namun kami percaya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengendalikan diri. Tuhan, tolong kami melalui firman Tuhan yang kami baca sehari-hari, dengan doa-doa yang kami naikkan agar menolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga teman-teman kami dapat juga menjadi sarana untuk menolong kami memiliki penguasaan diri yang lebih baik, dan segala sarana yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.